serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Rara dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, akan menemani Bapak Ibu, Saudara dalam ibadah Maranatha Family Fellowship hari ini, hari Jumat 20 November 2020 secara online. Tema kita pada hari ini adalah malapetaka dari ketidaktaatan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk masuk dalam ibadah dan mengawalinya di dalam doa. Bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami limpah dengan syukur Tuhan pada siang hari ini. Kalau Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah Tuhan. Mari Tuhan sertai ibadah pada siang hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan terus ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang baik yang Tuhan terus berikan buat setiap kami. Kami serahkan Tuhan untuk puji-pujian yang akan kami naikkan juga Tuhan, biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk boleh menaikkan satu buah pujian, Bagai Raja Wali. Berlindung dalam naungan-Mu.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama menyiapkan hati, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama kita mengangkat satu pujian, bersyukur selalu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syukur kita dapat berjumpa kembali dan kita akan mengkhususkan diri dengan mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa.
Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu bahwa pada kesempatan ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti rahasia dan kebenaran firman Tuhan yang boleh membarui dan menjadikan kami ciptaan baru di dalam penebusan Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai dengan 21. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katan. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Demikian hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit, menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Maka malapetaka itu sangat dahsyat. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, temanya adalah malapetaka dari ketidaktaatan. Dan sesungguhnya membaca kitab Wahyu harus diakui tidaklah mudah. Tidak terbiasa kita membaca teks-teks Alkitab dalam bentuk yang disebut sastra apokaliptik. Kitab Wahyu adalah jenis sastra apokaliptik. Nah, contohnya di Wahyu pasal 16 ayat 1 menyatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Saudara bisa menjumpai bentuk-bentuk simbol, ada cawan, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan pialas, yang nanti menjadi kata piala. Dalam konteks ini sebagai simbol apa? Tempat murka Allah. Ya, nanti itu yang ditumpahkan, cawan itu ditumpahkan, piala itu akan ditumpahkan. Lalu saudara menjumpai kata 7. Nah, kata 7 dalam bahasa Ibrani itu mempunyai makna yang dalam. Dari angka 3 dan angka 4. Angka 3, angka trinitas, 4 kata manusia. Jadi ada angka yang sifatnya vertikal dan angka yang sifatnya horizontal. Karena itu
angka 7 menunjukkan kepada suatu kegenapan. Sesuatu yang lengkap secara vertikal dan horizontal. Nah, saudara-saudara, tadi kalau kita membaca Wahyu pasal 16, misalnya keseluruhannya, ya, ayat 2 sampai dengan 21, itu ada objek. Ada objek kemurkaan Tuhan. Dan objek kemurkaan Tuhan di situ apa saja? Ternyata ada 7 tempat. Ya, bumi, laut, lalu ada sungai mata air. Keempat, matahari. Yang kelima, takhta binatang. Kemudian yang keenam, sungai Efrat. Dan yang ketujuh, kilat dan hujan es batu. Nah, saudara-saudara, ternyata setelah kita pelajari 7 objek ini, ternyata kita lihat bentuk hukumannya itu beda-beda. Kalau bumi akan diserang dengan bisul yang berbahaya. Lalu laut akan mematikan semua makhluk hidup di laut. Kalau sungai dan mata air akan disebutkan menjadi sungai darah. Kalau matahari akan menghanguskan manusia. Lalu kalau takhta binatang, apa itu artinya takhta binatang? Disebutkan kegelapan di kerajaan iblis dan menghukum orang-orang yang menghujat Allah. Kemudian yang keenam, sungai Efrat bagaimana? Perang yang melibatkan raja-raja di seluruh dunia. Nah, apakah itu nanti perang dunia ketiga? Kemudian yang ketujuh, kilat dan hujan es. Kebinasaan bagi orang-orang yang menghujat Allah. Jadi ternyata itu ada makna yang perlu kita pikirkan dan kita tanya apa artinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kalau kita membaca kitab Wahyu, pertanyaan mendasarnya adalah apakah yang disampaikan oleh kitab Wahyu ataukah yang diberitakan itu sudah terjadi atau belum terjadi atau akan terjadi? Itu satu pertanyaan. Sebab bukankah pada umumnya orang mempunyai pandangan bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab yang akan berbicara mengenai peristiwa akhir zaman. Jadi akhirnya kitab Wahyu ini adalah kitab akhir zaman. Itu banyak orang berkata semacam ini. Nah, saudara-saudara, mari kita mau sedikit memikirkan ya tentang kitab Wahyu ini supaya kita bisa memahami dengan baik. Jadi kita harus melihat bahwa kitab ini ada konteks realnya. Jadi tidak tiba-tiba muncul dari langit, didiktikan, itu tidak. Ada satu situasi nyata. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu memahami terlebih dahulu konteks penulisan kitab Wahyu yang kita tahu ditulis oleh Yohanes. Apakah ini rasul ataukah penulis kitab Wahyu yang bukan rasul, tapi yang jelas orang ini bernama Yohanes dan ditulis di Pulau Patmos. Nah, kalau kita perhatikan apa sebabnya Yohanes ini menulis pewahyuan di Pulau Patmos, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa ia dibuang di Pulau Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Jadi dia dibuang oleh karena berita Injil. Nah, saudara-saudara, dan kita juga bisa lihat bahwa pada tahun 90 ya atau sekitar tahun 100 Masehi, jemaat perdana itu mengalami penderitaan. Jadi bukan hanya Yohanes si penulis kitab Wahyu, tetapi jemaat Kristen, mereka mengalami penganiayaan. Nah, kita bisa melihat penganiayaan yang sangat berat itu terjadi pada tahun 60. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Dan juga yang paling berat lagi adalah tahun 90. Di mana seorang kaisar yang bernama Kaisar Domitianus sengaja secara sistematis membasmi orang-orang Kristen. Nah, tapi juga musuhnya orang Kristen itu tidak hanya orang Romawi. Kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 2 ayat 9,
Maka jemaat perdana itu juga menderita penganiayaan dari orang-orang Israel. Ya, sebab apa? Sebab dianggap agama Kristen itu sebagai bidat. Bidat dari agama Yahudi atau Yudaisme. Nah, sekarang kita mulai masuk ke arah yang lebih dalam lagi. Cara nafsirnya bagaimana? Nah, saudara-saudara, walaupun saudara bukan sarjana teologi, tapi ada baiknya ya kita mencoba mengerti bagaimana sih menafsirkan kitab Wahyu ini. Secara singkat saya harus terangkan. Nah, untuk memahami kitab Wahyu itu sebenarnya para ahli sepakat ada 4 metode. Ya, 4 metode ini tidak terlalu sulit ya, kita bisa mengingat dengan mudah. Yang pertama adalah metode yang disebut dengan preteris. Yang kedua adalah historis, yang ketiga adalah futuris, yang keempat adalah idealis atau spiritual. Ya, mudah kan? Kita ulangi. Preteris, kemudian yang kedua apa? Historis, yang ketiga adalah futuris, yang keempat idealis atau spiritual. Nah, contohnya bagaimana, saudara-saudara? Bagaimanakah mencoba menafsirkan dengan metode preteris? Ya. Nah, preteris itu dari kata bahasa Latin, ya, yaitu kata praeter. Ya, praeter itu lampau dan ire itu pergi. Ya. Jadi sesuatu yang sudah pergi lampau. Ya. Jadi pola pendekatan tafsir preteris memahami bahwa seluruh berita di kitab Wahyu ini merupakan sesuatu yang sudah lalu, yang sudah lampau. Nah, berarti apa? Karena itu seluruh nubuat di kitab Wahyu pada hakikatnya karena sudah lampau, ya ini sudah digenapi. Pada abad pertama saat Yohanes menulis kitab Wahyu ini. Tapi kelemahannya ada. Apa itu kalau ini dianggapnya sudah lampau? Konsekuensinya berita di kitab Wahyu ini hanya bernilai bagi orang-orang Kristen pada masa itu. Dan tidak mempunyai kaitan dengan kehidupan umat Kristen masa kini. Nah, ini sudah tidak perlu dipakai lagi. Nah, yang kedua adalah metode historis. Nah, metode historis, saudara-saudara, adalah pola pendekatan sejarah. Nah, jadi kitab Wahyu dianggap untuk memberikan semacam garis besar atau ringkasan tentang perkembangan gereja sejak Pentakosta sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus. Jadi dalam hal ini ada sejarah sekuler, sejarah gereja ini saling jalin menjalin. Nah, ini dinubuatkan, ya, seperti digambarkan dalam kitab Wahyu. Jadi karena itu dalam pendekatan historis, peristiwa-peristiwa sejarah merupakan penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh kitab Wahyu. Jadi kalau kita baca ini, nah benar kan sudah ditulis bahwa sekarang yang menjadi menonjol Turki misalnya. Nah, ini sudah ditulis. Nah, coba benar kan bahwa nanti Iran juga terlibat karena sudah ditulis. Ada garis besar. Nah, contoh saudara-saudara pendekatan historis, seorang tokoh abad 12 yang bernama Joachim dari seorang kota yang namanya Fiore, ya, itu menyamakan binatang yang keluar dari dalam laut, yang kalau kita baca dalam Wahyu 13 ayat 1, itu dia sarankan, nah ini Islam. Nah, dan binatang ini terluka, nah ini adalah dilukai oleh perang salib. Ini contohnya seperti itu. Lalu juga Bapak Reformator kita, Martin Luther dan Calvin mengkaitkan binatang yang keluar dari laut itu. Nah ini Paus. Ya, Paus dalam gereja Katolik waktu itu. Ini antikristus. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang semacam ini. Nah lalu yang ketiga adalah metode futuris. Apa disebut dengan metode futuris? Yaitu pendekatan bahwa mulai Wahyu pasal 4. Jadi mulainya pasal 4. Ya, 1-3 tidak tertentu. Pasal 4 ayat 1 sampai selesai. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi dalam aliran futuris perpandangan bahwa nubuat di kitab Wahyu akan digenapi tepat sebelum
selama dan setelah Kristus datang ke bumi. Jadi kelemahan pandangan futuris adalah bagaimana dengan jemaat Kristen abad yang pertama. Apabila nubuat ini hanya berlaku di masa depan, nah berarti nubuat ini, tulisan ini tidak relevan bagi jemaat abad pertama. Ya, saudara lihat kan, makin lama makin pusing kan membaca kitab Wahyu. Atau yang keempat, metode idealis atau spiritual. Jadi dalam pendekatan metode idealis atau spiritual, menafsirkan kitab Wahyu ini sebagai nubuat yang secara prinsipial mengontraskan Kristus dan umatnya yang kelak akan mengalahkan kuasa iblis. Jadi dalam aliran idealis atau spiritual itu menekankan fungsi kitab Wahyu sebagai berita yang memberi penghiburan bagi jemaat yang ini berjuang militan melawan kuasa iblis. Jadi dengan pendekatan spiritual ini umat diteguhkan. Imannya bahwa mereka tidak berjuang seorang diri, tapi mereka berada di dalam kedaulatan Allah dari awal hingga akhirnya. Jadi dalam pendekatan idealis atau spiritual ini, kitab Wahyu tidak merujuk pada peristiwa khusus. Wah, ini pasal 16 ini tentang Turki. Itu tidak. Pasal 17 itu nanti tentang negara-negara Timur Tengah, misalnya Iran. Tidak. Jadi dia menekankan prinsip-prinsip yang relevan dengan isu-isu yang muncul di setiap zaman dan tempat. Mudah-mudahan ini menolong kita. Nah, saudara-saudara, sekarang saya memberikan contoh sedikit supaya metode itu tidak kabur. Jadi apabila perikop kitab Wahyu pasal 16 ya, tentang 7 cawan murka Allah itu dilihat dari 4 metode tafsir, maka akan menghasilkan 4 perspektif. Misalnya aliran preteris, makna 7 hukuman Allah itu sebagai berita nubuat yang sudah terjadi di masa lampau di abad pertama. Lalu kalau pendekatan historis atau berita yang sifatnya kesejarahan, maka berita nubuat kitab Wahyu ini sebagai peristiwa yang terjadi di dalam proses sejarah yang melalui peristiwa-peristiwa besar, ya, baik wabah yang mematikan termasuk COVID. Wah, ini jangan-jangan sudah dinyatakan ini dalam kitab Wahyu. Perang dunia, sudah melewati perang dunia 1, perang dunia 2, jangan-jangan nanti perang dunia 3 dan bencana-bencana alam yang dahsyat. Apakah nanti itu akan terjadi satu gempa bumi yang menghancurkan seluruh kota? Nah, saudara-saudara, bagi aliran futuris, Wahyu 16 nubuat yang akan terjadi menjelang. Jadi ini, wah, kita lihat ini sesuatu yang akan. Jadi kita melihatnya ini sebentar lagi, ini sebentar lagi ini. Jadi kita memegang kitab Wahyu ini, lihat, wah, ini Rusia nih kelihatannya beruang nih, cocok ini. Nah, bagi aliran idealis spiritual, kitab Wahyu merupakan nubuat yang tidak menggambarkan secara detail progres peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Jadi dalam bicara masalah peristiwa-peristiwa, Trump diganti, ini sudah dinubuatkan karena ini akan membangkitkan negara-negara Timur Tengah untuk menjadi antikristus. Ya. Tapi pendekatan idealis spiritual itu mau menggambarkan prinsip-prinsip teologis yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Jadi dia lebih fleksibel. Sebab yang utama dalam pendekatan idealis spiritual itu adalah yang penting sikap iman umat. Bagaimana mereka tetap percaya, setia pada penyertaan Allah yang terjadi di dalam setiap peristiwa yang mereka alami. Nah, lalu anjuran Bapak sebagai pendeta yang mana? Yang pendekatan historis atau futuris, ya? Atau mau pendekatan yang sifatnya sejarah, ataukah yang idealis? Gitu. Nah, saudara-saudara, izinkan saya
menganjurkannya seperti ini. Yaitu dalam menghadapi 4 aliran penafsiran ini, saya mengusulkan kita tidak memilih salah satu. Tapi kita menggunakan keempat-empatnya secara utuh. Itu lebih baik. Ya. Karena apa saudara-saudara? Karena pendekatan preteris menyadarkan umat percaya bahwa berita nubuat kita wahyu itu sudah terjadi. Ada yang terjadi. Jadi jangan disangkal. Ada yang sudah terjadi di abad pertama. Lalu pendekatan historis kita wahyu ini memang relevan bagi sejarah umat manusia yang telah terjadi dan merupakan bagian dari pengenapan. Saudara boleh mengatakan itu dibuang, tidak bisa. Memang itu proses ada. Lalu pendekatan futuris menyadarkan setiap umat percaya harus siap dan mengantisipasi berbagai peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan. Memang kan kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Betul kan begitu? Lalu pendekatan idealis spiritual menyadarkan setiap umat untuk berjaga-jaga. Dengan apa? Kasih karunia dari Kristus. Pertolongan Roh Kudus. Untuk apa? Melawan kuasa-kuasa kegelapan dengan seluruh manifestasinya. Jadi saudara-saudara, dengan menggunakan keempat pendekatan tafsir tersebut secara utuh, kita tidak akan terjebak pada suatu penafsiran yang menekankan satu aspek saja. Nah, saya lalu memberi nama. Menafsirkan keempat metode ini saya beri nama. Namanya pendekatan tafsir sintesis komprehensif. Nah, jadi ini pemikiran yang ingin saya sumbangkan. Bagaimanakah kita mendekati kitab wahyu itu dengan pendekatan tafsir sintesis komprehensif? Lalu apa yang dimaksudkan dengan tafsir sintesis komprehensif? Nah, saudara-saudara, pada intinya adalah bagaimana kita memahami berita atau kesaksian kitab wahyu itu secara utuh dan tepat. Termasuk juga membaca Wahyu pasal 16 tadi. Jadi bagaimana memahami Wahyu 16 secara utuh, misalnya tentang 7 cawan. Ya. Hukuman Allah tersebut kita pahami tidak di dalam satu rentang waktu, tapi sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Jadi tepatnya 7 cawan murka Allah dalam pendekatan tafsir sintesis komprehensif bekerja di dalam setiap waktu dan sejarah kehidupan umat percaya, baik dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, saudara-saudara, karena itu di samping metode penafsiran, kita juga perlu memperhatikan soal makna simbol. Jadi apa makna simbol dalam kitab Wahyu? Jadi dalam hal ini bukankah sejarah umat manusia, contohnya tadi disebutkan ada sungai darah. Ini simbol apa? Jadi umat manusia belum pernah mati binasa oleh misalnya matahari yang menyinari secara ekstrim. Itu tidak pernah terjadi. Lalu apa maksudnya kitab Wahyu seperti ini? Nah, saudara-saudara, kita harus juga menanyakan nanti, apa itu perang yang akan dikumpulkan di tempat yang bernama Harmagedon? Jadi istilah-istilah yang saya sebutkan di sini itu merupakan istilah-istilah yang sifatnya figuratif, kiasan. Apakah itu sungai darah, apakah itu matahari yang akan menghanguskan, kemudian juga perang global yang disebut Harmagedon itu. Jadi kita harus memahami makna figuratif. Jadi makna figuratif berkaitan dengan makna yang disimbolkan. Jadi kita membaca simbol Bapak Ibu. Misalnya tadi saya sebut angka 7. Menunjuk kepada makna totalitas. Kesempurnaan yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Lalu angka 4. 4 itu penjuru angin. Utara, selatan, barat, timur. Berarti angka 4 dipakai untuk menggambarkan manusia. Lalu angka 6 simbol iblis. Jadi angka 666 berarti simbol iblisnya 3. Jadi Tritunggal iblis.
Yang 66 itu Tritunggal Iblis. Jadi sosok antikristus yang meniru Allah Trinitas. Lalu disebutkan Wahyu 16 ayat 6 tentang penyebutan minum darah. Loh, kok minum darah itu apa artinya? Menunjuk kepada arti efek dari sebuah peperangan dahsyat. Nah, pemikiran-pemikiran ini akan membantu. Oh, demikian. Ternyata Wahyu ini sangat menarik untuk kita gali. Contohnya juga hukuman atas matahari. Matahari kok dihukum, ini bagaimana? Cawanya ditaruh ke matahari. Jadi dalam Wahyu 16 ayat 8 menyatakan, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Jadi artinya apa? Hukuman Allah kepada matahari umumnya itu tidak dipahami matahari yang yang sifatnya lahiriah itu tidak, tapi menunjukkan matahari dalam arti pemerintah. Jadi pemerintah itu dibayangkan seperti matahari yang bisa memberikan pengaruh ya kehidupan bagi banyak orang. Ya. Kalau pemerintahnya ini baik, ya dia jadi matahari yang menyejukkan. Kalau pemerintahnya seorang yang jahat, ya, diktator, ya, yang kejam, ya, tirani begitu, dia seperti matahari yang menghanguskan. Nah, saudara-saudara, maka kita bisa melihat bahwa makna nubuat dalam kitab Wahyu tidak hanya berarti suatu prediksi ilahi tentang apa yang akan terjadi, tetapi juga merupakan firman Tuhan yang menyeluruh sebagaimana diberitakan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Jadi nubuat ini tidak hanya yang akan datang, tetapi apa? Firman Tuhan yang sudah disampaikan para nabi dan para rasul. Jadi berita-berita dalam kitab Wahyu berlaku juga untuk kehidupan umat pada waktu diwahyukan sampai terentang kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya yang harus kita pahami adalah hukuman itu kenapa sih? Allah kok jahat? Allah ini kok kejam? Jadi hukuman disampaikan dalam pengertian kekudusan Tuhan. Kekudusan Allah ini seperti api yang membakar. Jadi mau mengatakan 7 cawan murka Allah untuk menyatakan bagaimana Allah yang kudus dalam kedaulatannya berkarya dalam sejarah kehidupan manusia sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jadi dengan kekudusannya mau menghasilkan apa? Keadilan. Itu prinsipnya. Kekudusan pasti tujuannya menghasilkan keadilan dengan menghukum orang-orang yang jahat. Jadi wujud hukuman Allah ini tidak hanya berlaku di penghakiman akhir zaman, tapi juga kita dalam hidup sehari-hari. Kita bisa merasakan, saudara, kalau sedang dihukum Tuhan, bahwa ini ada hal yang kurang baik sehingga saya menerima itu. Jadi karena itu makna 7 cawan murka atau hukuman Allah telah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Orang yang jahat juga akan dikejar-kejar rasa bersalah. Itu berat sekali. Dia menderita lahir dan batinnya. Nah, lalu poin yang penting dalam seluruh pemberitaan 7 cawan murka Allah mau mengatakan satu hal. Yaitu bahwa di dalam Kristus pemerintahan kerajaan Allah itu sudah hadir dalam sejarah manusia. Realitas pemerintahan Allah itu sudah nyata, datang sekarang. Karena itu penolakan terhadap Kristus merupakan pemberontakan atau perlawanan kepada Allah. Antikristus, si musuh Kristus ini akan memengaruhi umat manusia dengan segala macam cara agar mengapurkan karya keselamatan dan penebusan Kristus supaya orang dialihkan dari Kristus itu. Tapi kita tahu bahwa nanti strateginya iblis itu, kuasa kegelapan antikristus itu akan dikalahkan. Nah, lalu kita berpikir, nah kalau gitu lingkup hukuman Allah ini untuk siapa saja? Apakah untuk orang-orang dunia, orang-orang yang di luar kekristenan, begitu? Nah, sayangnya kita itu punya pola pikir yang salah. Ya.
Jadi dalam memahami musuh-musuh Kristus itu kita bayangkan orang-orang di luar iman Kristen saja. Padahal tidak, saudara-saudara. Jadi saya menyebut ada 3 bentuk musuh dari Kristus. Kita berada di posisi mana? Yang pertama, yaitu semua penentang dan penganiaya umat Kristen dengan berbagai alasan, baik yang sifatnya keagamaan, politik, dan ideologi. Jadi siapapun penentang atas dasar agama, politik, dan ideologi masuk sebagai antikristus. Yang kedua, setiap orang yang menentang kebenaran dan keadilan dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperlakukan sesama secara diskriminatif, menindas, menganiaya, membunuh, ini pun juga antikristus. Tapi yang ketiga ingat, yang ketiga adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus tetapi tidak memiliki integritas, yaitu kehidupannya tidak sesuai antara yang diucapkan dengan tingkah lakunya, sehingga menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Yang ketiga nih, kelompok orang munafik. Nah, sejujurnya kita ini masuk kelompok yang ketiga, saudara-saudara. Nah, dengan memperhatikan 3 bentuk penolakan dan penghujatan kepada Kristus tersebut, maka kita melihat bahwa hukuman Allah dinyatakan kepada setiap orang yang hidupnya terarah kepada roh dunia. Siapapun yang terarah kepada roh dunia, apakah mereka orang Kristen ataukah mereka yang di luar kekristenan, akan menerima 7 cawan murka Allah. Jadi lingkup karya kerajaan Allah dalam inkarnasi dan penebusan Kristus adalah semesta, sehingga mencakup seluruh suku, bangsa, budaya, agama, dan kehidupan setiap pribadi di atas muka bumi. Ya, kita tahu bahwa di balik ini kita harus sadar, kita percaya pada Allah Trinitas, tapi iblis juga menampilkan supaya seperti Allah. Ada bentuk Trinitas iblis. Ya, mari kita melihat dalam Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Nah, saudara-saudara, iblis itu juga meniru Allah. Angkanya 666, Trinitas iblis. Jadi simbol naga itu tiruan Allah Bapa, binatang yang keluar dari laut meniru Kristus, lalu binatang yang keluar dari dalam bumi meniru Roh Kudus. Saudara-saudara, lalu mengapa disebut 3 kata gitu? Nah, Tritunggal iblis ini, naga, binatang dari dalam laut, dan nabi palsu itu mengeluarkan berbagai dusta dan tipu daya. Nah, bukankah zaman sekarang nih tipu daya pakai perkataan itu merajalela? Nah, dengan simbol 3 kata menunjukkan kata itu dalam pemikiran orang Yahudi termasuk binatang najis. Saudara bisa membaca itu dalam Imamat 11 ayat 10. Jadi 3 kata ini menjadi pembicara-pembicara yang mempunyai pengaruh bagi banyak orang, lalu mengeluarkan kata-kata yang cemar, kata-kata yang menajiskan, kata-kata yang mendiskreditkan, kata-kata yang mengkafirkan orang. Ya, penuh kebohongan, kekejian, dan kejahatan. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai umat percaya? Tujuan pemberitaan ini adalah supaya setiap umat percaya dipanggil untuk waspada dan kritis terhadap bahaya penyesatan dan dusta yang akan memiliki akar yang begitu besar dalam kehidupan umat manusia. Nah, karena itu antikristus itu selalu pakai tiga Trinitas tadi. Ya, naga bersama binatang dan nabi ini dia tampil memukau. Wow. Ya. Nah, padahal saudara-saudara, ucapan-ucapan dari si antikristus dengan Trinitasnya ini penuh kebencian, permusuhan, pertikaian. Tapi mereka seringkali mengklaim sebagai pendamai. Orang yang dekat dengan Tuhan. Hati-hati saudara dengan orang-orang seperti ini. Nah, karena itu para pengikut Tritunggal iblis ini
Kalau saudara lihat, ya hauskan kekuasaan. Untuk apa? Supaya mereka yang memerintah, supaya mereka yang bisa mendominasi, lalu setelah itu mereka menaklukkan. Nah, melalui berita 7 cawan murka Allah ini, mereka akan dibinasakan. Ya, termasuk kita kalau ikut-ikutan dengan kelompok antikristus ini. Nah, saudara-saudara, di dalam situasi masa kini, iblis yang dilambangkan dengan naga, binatang yang dari dalam laut, dan nabi palsu ini dapat kita lihat dalam peristiwa aktual masa kini. Ajaran yang penuh kebohongan tentang diri Allah, ya, menyerupai seperti Kristus, menyerupai seperti karya Roh Kudus. Mereka putar balikkan kebenaran itu. Saudara-saudara, dari bagian depan mereka orang-orang saleh, orang-orang yang tampak dekat dengan Tuhan. Tapi saudara, perilaku mereka melumpuhkan pemikiran yang cerdas dan kritis. Nah, karena itu kita sekarang membutuhkan bagaimana spiritualitas umat percaya. Bagaimana kita di tengah-tengah trinitasnya iblis itu bisa menjaga iman dengan setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Kita dipanggil untuk melawan, jadi jangan diam, saudara. Orang Kristen seringkali diam. Harus menyampaikan suara kenabian yang jernih, yang kritis, tapi punya data yang kuat. Nah, apakah kita mau dengan mendengar firman Tuhan ini, kita menjadi para pribadi yang sekarang boleh menguji setiap roh. Apakah ini roh dari Kristus ataukah roh dari antikristus? Atau kita membiarkan diri terseret? Maka kita akan menerima 7 cawan murka Allah dalam kehidupan kita. Tentunya bukan itu yang kita harapkan. Mari kita lakukan tugas kenabian kita untuk menyatakan kebenaran dan kasih Kristus kepada dunia. Amin. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna pray. I'm gonna pray when the Spirit says pray. I'm gonna pray when the Spirit says pray. I'm gonna pray when the Spirit says pray. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna shout, shout, shout. When the Spirit says shout, shout, shout. When the Spirit says shout, shout, shout. I'm gonna shout and obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing, shout, hallelujah, sing, praise, shout, hallelujah, sing, hallelujah. And obey the Spirit of the Lord. Sing, praise, shout, hallelujah, Lord. Mari Bapak Ibu, pada siang hari ini kita mau mempersatukan hati kita dan kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Pengasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini ya Tuhan, pertama-tama kami mau mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan tangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan menjagai kami, sehingga pada saat ini dalam segala kondisi keterbatasan yang harus kami lalui, kami boleh tetap berada di dalam pemeliharaan dan naungan Tuhan.
Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk segala kesempatan yang Tuhan masih bukakan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mau mensyukuri pimpinan tangan-Mu yang luar biasa atas Universitas Kristen Maranatha, institusi di mana Tuhan sudah mempercayai kami untuk berkarya, untuk menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada seminggu kemarin dan juga minggu ini kami telah memasuki ujian tengah semester, dan baik mahasiswa maupun juga dosen, kami semua dapat menjalankannya, semua dapat berlangsung dengan baik. Tuhan, kami menyadari masih begitu banyak kekurangan, kelemahan yang masih harus terus kami perbaiki. Berikan hikmat kepada kami ya Tuhan, agar kami dengan kasih-Mu, dengan hikmat yang daripada-Mu, sebagai pengajar, sebagai semua pihak yang terlibat di dalam proses pembelajaran ini, kami boleh terus memiliki kerinduan untuk meningkatkan bagaimana kami dapat melayani mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan sudah hentak dan percayakan untuk boleh belajar di Universitas Kristen Maranatha ini. Kami juga berdoa untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang telah melewati ujian tengah semester ini. Terima kasih ya Tuhan yang sudah melengkapi mereka dengan kesehatan, kekuatan. Kami juga mohonkan ya Tuhan, apabila di antara peserta didik, mahasiswa-mahasiswi kami banyak yang mengalami kendala, Tuhan, kami tetap mohonkan juga roh yang daripada-Mu yang akan terus juga memberikan semangat, sehingga setiap kami di dalam menghadapi segala keterbatasan karena pandemi ini, kami boleh tetap berfokus dan tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga mau mensyukuri kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah bukakan bagi 2 program studi di Universitas Kristen Maranatha yang boleh menjalani proses visitasi online, baik untuk desain komunikasi visual maupun juga untuk prodi teknik sipil. Terima kasih ya Tuhan juga untuk hasil baik yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya, kami mensyukuri bahwa semua ada di dalam rencana-Mu, dan Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk boleh membawa kami semakin bertanggung jawab lagi untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah melalui setiap hasil akreditasi yang telah diumumkan, kami semua sebagai pihak-pihak yang terkait dan juga baik bagi para dosen, para pengelola, pejabat struktural, juga bagi para tenaga kependidikan, kami semua boleh memiliki semangat bagaimana kami boleh terus memperbaiki diri ke depan, dan semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersama-sama mendoakan pimpinan kami, baik dari tingkat program studi, pimpinan di fakultas, pimpinan di universitas, dan juga pimpinan di yayasan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mohon turut campur tangan Tuhan atas semuanya ini, agar kami boleh tetap memfokuskan semua upaya-upaya kami dengan mengharapkan turut campur tangan Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali atas baik kehidupan kami secara pribadi sebagai bagian dari Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, dan juga sebagai pihak pengelola di level yayasan. Tuhan berikan pimpinan penyertaan ya Tuhan, dan berikan kepada kami juga hati yang senantiasa bersukacita karena kami boleh senantiasa memiliki pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala kesulitan yang ada, segala
hal yang harus dihadapi oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami menyadari sebagai manusia yang begitu terbatas, begitu banyak hal yang harus ditangani ya Tuhan. Tuhan tolong agar pemimpin-pemimpin kami juga boleh diberikan keteguhan hati, diberikan kepada mereka kekuatan, pengharapan kepada Allah yang menciptakan seluruhnya alam semesta ini. Engkau juga yang pegang kendali bagaimana wabah ini, pandemi ini dapat berlalu dan terlebih lagi semakin banyak orang yang boleh menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi lah yang harus kami sembah. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berdoa dan sungguh kami mensyukuri untuk setiap kesempatan kami boleh beribadah dan berdoa kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari bersama-sama kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 438 dengan judul Apapun Juga Menimpamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima pengutusan supaya kita dapat melakukan tugas pengutusan ke dalam realitas hidup kita sehari-hari dengan penyertaan dan berkat dari Tuhan. Karena itu, mari saudara rendahkan diri dan bukalah hati, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam Maranatha Family Fellowship pada hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu serta saudara sekalian untuk mengikuti Maranatha Family Fellowship hari Jumat 27 November 2020 dengan tema Hidup Kudus. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hariman Andre Patianakota MTH. Bapak Ibu serta saudara sekalian, jangan lupa untuk mengisi evaluasi kegiatan ini pada link yang sudah dibagikan bersama dengan link untuk ibadah MFF. Tak terasa kita akan memasuki bulan Desember. Dalam rangka merayakan Natal Universitas Kristen Maranatha, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Di antaranya, kegiatan webinar yang akan diadakan pada tanggal 13 November 2020, lalu akan ada kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Desember 2020, dan yang terakhir akan diadakan ibadah perayaan Natal Universitas Kristen Maranatha yang akan dilaksanakan secara online pada tanggal 18 Desember 2020. Demikian pengumuman rangkaian acara kegiatan Natal Universitas Kristen Maranatha. Sampai jumpa Jumat depan. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. I'm gonna sing I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing I'm gonna sing when the Spirit says sing. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing I'm gonna sing when the Spirit says sing. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna pray. I'm gonna pray. I'm gonna pray when the Spirit says pray. I'm gonna pray when the Spirit says pray. I'm gonna pray when the Spirit says pray. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna shout, shout, shout. When the Spirit says shout, shout, shout. When the Spirit says shout, shout, shout. I'm gonna shout and obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing. Hallelujah, sing, pray, shout, hallelujah, sing, hallelujah. And obey the Spirit of the Lord. Obey the Spirit of the Lord. The Spirit of the Sing and shout, hallelujah, Lord.
bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali.